Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati dan Dewan Guru, yang kami banggakan seluruh santri, pondok pesantren dan mahasiswa, baik dari MTS, MA maupun SMK. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Harapan kita bersama adalah semoga setiap hari kita semakin lebih baik, terutama ketika kita posisi di masjid. Baik itu sampean didampingi maupun tidak, harus bisa menjaga lisannya, bisa menjaga perilakunya, sehingga benar-benar ketika sudah masuk ke masjid, kaki kanan masuk ke masjid dengan disertai dengan doa, itu menandakan keseriusan kita bersama, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di awal-awal Ramadan, para mubaligh, para guru sudah menyampaikan bahwasannya puasa ini adalah yang dipanggil adalah orang yang beriman. Karakter kepribadian seorang yang beriman sudah banyak disampaikan di awal-awal pertemuan di majelis ini. Tetapi kadang kita lupa, kita itu diciptakan oleh Allah dengan bermacam kepribadian. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan macam corak. Ada manusia itu yang mungkin mempunyai kepribadian yang taat pada Allah. Ada yang manusia itu senangi menyalahi perintah Allah. Maka di pertemuan yang singkat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam Al-Qur'annya, menggambarkan terkait tentang manusia, yang dalam Al-Qur'an itu Allah menyampaikan kepribadian manusia itu atau sosok manusia itu dengan macam lafaz. Tapi di sini saya hanya ingin menyampaikan satu, yaitu lafaz al-insan, dengan macam model manusia yang digambarkan dalam Al-Quran. Dalam surat At-Tin, insya Allah kita semua sudah hafal, tapi bisa jadi belum maksimal kita memahami dan melaksanakan. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kita itu sudah dimuliakan oleh Allah. Kita sudah dibanggakan oleh Allah di hadapan para makhluknya yang lain. Tapi kita sendiri tidak mampu memposisikan kemuliaan itu di hadapan Allah, terlebih ketika di masjid.
Di masjid saja kita tidak bisa memposisikan diri kita untuk menjaga kemuliaan diri kita, apalagi di luar masjid. Sama dengan ketika di halayak ramai kita melakukan hal-hal yang dilarang, apalagi yang tidak di halayak ramai. Di masjid saja kita tidak mampu menjaga kemuliaan itu, apalagi di luar. Ada guru saja kita tidak mau tertib, apalagi nggak ada guru tambah nemen. Maka butuh kesadaran dari kalian, butuh pemahaman yang benar-benar terhadap apa yang difirmankan oleh Allah. Kalau kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, tapi kita sendiri yang menodai kesempurnaan itu. Sampai-sampai kita dijadikan oleh Allah khalifah fil ard itu. Karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna. Kita diberikan oleh Allah amanah di muka bumi ini. Sampai-sampai amanah itu disampaikan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Mereka tidak berani mengemban amanahnya Allah. Kita sebagai manusia dengan bangganya siap untuk mengemban amanah itu. Padahal di ayat itu Allah menjelaskan, ketika kita menerima amanah itu, kita adalah manusia yang zaluman jauh. Terlepas dari itu, ada sisi-sisi yang perlu kita ketahui. Di samping Allah memberikan kesempurnaan di dalam diri kita, Allah juga menceritakan sisi negatifnya manusia. Kalau kita tidak mampu menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, dalam surat Al-Asr, innal insana lafi, insyaallah ini hafal semuanya. Dalam lafaz insan itu kurang lebih 63 kali kurang lebih Allah firmankan. Kita ambil di surat juz 30 sambil kita memurojaah hafalan kita. Kita tidak ambilkan dari surat-surat yang lain. Pertama dari surat At-Tin, yang kedua dari surat Al-Asr. Innal insana lafi. Kalau kita dicap oleh Allah sebagai manusia yang rugi, kenapa Allah mengecap kita sebagai manusia yang rugi? Padahal di surat At-Tin Allah memberikan kesempurnaan terhadap diri kita, karena kita tidak mampu menjaga amanahnya Allah. Kamu nang masjid ya Allah wae rapi gak karuan loh. Dipentel lagi guru nih Pak Fitri bunga ya panggar rapi. Bagaimana kita menjadi orang yang beruntung? Ya jelas. Ayat ini menyinggung kita, innal insana lafi khusr. Itu baru perilaku dalam hal sisi ketertiban di masjid, belum yang lainnya. Maka dari itu anak-anakku yang kami banggakan, harapan besar kami, balasan kita Dewan Guru adalah bagaimana melalui masjid ini membentuk karakter pribadian kita bersama, menciptakan manusia-manusia yang benar-benar beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi manusia yang innal insana layat. Surat apa ya? Nanti dicari. Masih dalam juz 30. Sesungguhnya manusia itu sangat melampaui. Kalla innal insana layat. Ketika manusia sudah melampaui batas, tidak tahu di mana tempatnya, dia akan melakukan kemaksiatan.
tidak tahu tempatnya, dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena dia sudah melampaui batas. Sudah tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Wis diterjang wae, poso gak poso padha wae. Apa yang pernah saya sampaikan, puasa merubah kepribadian kita tuh lebih baik. Menjadi pribadi yang menyenangkan ketika kita ditinggalkan puasa. Dengan perilaku kita yang mencerminkan seorang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita bersama-sama di bulan Ramadan ini kita jadikan momen perubahan kita. Mulai hari ini yang biasa ramai, yang biasa tidak tertib di dalam berjamaah, kita rubah supaya di bulan Ramadan ini jadikan momen perubahan diri kita untuk merubah lebih baik, sehingga tidak hanya perubahan dalam sisi duniawi saja, tetapi dalam sisi kerohanian kita, dalam sisi ubudiyah kita, ibadah kita pada Allah benar-benar ada peningkatannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.